Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Analogi dari mana? Yang memilih Prabowo Gibran bukan KPU. Rakyat sendiri yang memilih, Pak. Jadi maksud Anda apa? Anda mau salahkan rakyat? It's okay kalau Anda mau salahkan rakyat. Kenapa Anda tidak secara terang benderang saja menyatakan bahwa rakyat yang salah di sini? Dan kenapa Anda tidak langsung menggugat rakyat yang telah memilih? Mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legasi menghilangkan Partai Ka'bah dalam sejarah Republik ini. Sebaiknya Anda keluar dari partai PDIP daripada partai PDIP semakin hancur gara-gara narasi-narasi Anda, gara-gara sikap provokatif Anda, gara-gara narasi-narasi propaganda yang Anda hembuskan. Itu menyakiti hati rakyat, melukai hati rakyat. Jadi Anda salah satu penyebab utama kenapa Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di momen Pilpres 2024. Paham Anda? Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa tidak? Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini. Ini narasi propaganda, Pak Mahfud. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tentu paham porsi Mahkamah Konstitusi. Anda tentu paham bahwa pokok-pokok aduan yang sementara kalian ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak bersinggungan dengan wilayah Mahkamah Konstitusi. Bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Kalian ini kan sedang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menangani sebuah persoalan yang bukan merupakan wilayah Mahkamah Konstitusi. Apakah karena Anda mantan ketua Mahkamah Konstitusi sehingga Anda bisa bermain belakang untuk mendorong agar persoalan yang bukan merupakan kewenangan MK ini kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi? Masing-masing lembaga dengan porsinya. Jangan Anda memaksa MK untuk mengambil, menindak yang bukan porsi Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kali ini ada 3 propaganda isu yang beredar. Yang pertama, ada statement dari kubu Ganjar Mahfud menyatakan bahwa Prabowo Gibran semestinya tidak mendapatkan suara sama sekali. Ini kenapa? Buat kubu Ganjar Mahfud, saya heran ya. Mau dibilang orang-orang bodoh, kalian bukan orang-orang bodoh. Mau dibilang orang-orang pinter, kalian terkesan ingin minteri rakyat. Loh, Prabowo Gibran semestinya tidak mendapatkan suara sama sekali, atau suaranya dinolkan. Asumsi dari mana gitu? Ya, analogi dari mana gitu? Yang memilih adalah rakyat. Yang memilih Prabowo Gibran bukan KPU. Yang memilih Prabowo Gibran bukan orang-orang elit. Rakyat sendiri yang memilih, Pak. Jadi maksud Anda apa? Anda mau salahkan rakyat? It's okay kalau Anda mau salahkan rakyat.
Kenapa Anda tidak secara terang benderang saja menyatakan bahwa rakyat yang salah di sini? Dan kenapa Anda tidak langsung menggugat rakyat yang telah memilih, telah melakukan pencoblosan di bilik suara masing-masing? Jadi saya melihat semakin ke sini kok semakin ngawur gitu. Ini buat kubu Ganjar Mahfud ini. Tolong dijaga kata-katanya. Kalian sudah membuat rakyat ini menjadi tersinggung semenjak masa-masa kampanye. Kan sudah dibilang, kami tidak peduli dengan isu-isu politik kalian. Yang kami tahu, Presiden Jokowi orang baik. Hanya itu yang kami tahu. Dan kami berharap pemimpin bangsa ke depan sama seperti Presiden Jokowi. Lebih baik dari Presiden Jokowi, syukur alhamdulillah puji Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya sama seperti Presiden Jokowi. Jadi seperti apapun pandangan politik kalian terhadap Presiden Jokowi dalam segala hal, bagi kami, bagi mata pandang rakyat, Presiden Jokowi orang baik dan pemimpin bangsa Indonesia terbaik sepanjang sejarah setelah Bung Karno. Itu yang kami tahu. Kami tidak terlalu ambil pusing dengan persoalan-persoalan pemindahan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Yang kami sebagai rakyat ini butuhkan adalah ada sosok pemimpin bangsa yang baik, sama baik seperti Presiden Jokowi, bila perlu lebih baik dari Presiden Jokowi. Jadi tolong hentikan segala propaganda isu kalian. Rakyat yang memilih Prabowo Gibran, rakyat yang mencoblos Prabowo Gibran. Lalu Anda katakan Prabowo Gibran semestinya tidak mendapatkan suara sama sekali. Prabowo Gibran suaranya seharusnya dinolkan. Analogi dari mana? Silakan, kan sekarang kalian sedang menggugat. Silakan ajukan gugatan kalian. Silakan disusun. Dalil-dalil kalian silakan dikonsep baik-baik untuk mengajukan itu sebagai dalil-dalil gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi harus betul-betul logis, masuk akal, dan dapat meyakinkan para hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak serta-merta terus-menerus melakukan propaganda isu yang membuat rakyat itu semakin panas hati memandang kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Pak Hasto Kristianto mengatakan, ya, saya pikir bukan secara tersirat lagi ya, jelas menuduh bahwa Presiden Jokowi yang melakukan upaya untuk menenggelamkan Partai Ka'bah katanya. Partai Ka'bah yang dimaksud adalah Partai P3. Pak Hasto, saya mau katakan bahwa kekalahan Ganjar Pranowo Mahfud MD, salah satu penyebab utamanya adalah Anda, Pak Hasto. Salah satu penyebab utama kenapa Ganjar dan Mahfud kalah Pilpres 2024 adalah Anda, Pak Hasto. Saya pertegas lagi bahwa salah satu penyebab utama kekalahan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDI. Kenapa? Rakyat muak dengan segala narasi Anda. Narasi propaganda yang selalu Anda hembuskan, yang selalu Anda tebar.
Bahkan ada narasi yang sifatnya itu jelas sebuah ancaman terhadap Presiden Jokowi. Ketika isu pemakzulan presiden mulai berhembus. Menanggapi isu tersebut Anda katakan, Presiden sebagai kepala negara harus menanggapi ini. Kalau tidak, ke depan bisa ada pergerakan yang lebih besar lagi. Itu kata-kata Hasto Kristianto. Dan kata-kata Anda itu menyakiti bahkan melukai hati rakyat. Paham Anda? Pak Hasto Kristianto. Anda menyakiti hati rakyat. Anda melukai hati rakyat. Di poin awal tadi udah saya katakan. Apapun pandangan politik Anda terhadap Presiden Jokowi, di mata rakyat, Presiden Jokowi itu orang baik. Presiden Jokowi itu pemimpin terbaik bangsa Indonesia setelah Bung Karno. Otomatis rakyat sakit hati terhadap Anda. Otomatis rakyat terluka mendengar kata-kata Anda. Jadi Anda salah satu penyebab utama kekalahan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sadar enggak Anda? Sudah ada suara-suara peringatan dari rakyat, tapi Anda tidak peduli. Dan hari ini Anda mulai memainkan lagi propaganda isu. Cukup sudahlah Pak Hasto Kristianto, Anda menyakiti hati rakyat. Cukup sudahlah Pak Hasto Kristianto, Anda melukai hati rakyat. Jangan menambah panas hati rakyat ini. Jangan sampai rakyat benar-benar murka. Dan ke depan pada momen pilkada nanti, rakyat akan kembali melampiaskan sakit hatinya itu. Meluapkan kegeramannya itu di bilik suara. Dan membuat para wakil partai PDIP tidak ada yang terpilih menjadi kepala daerah. Sayangi partai Anda. Jaga partai Anda. Atau kalau Anda tidak bisa menjaga partai Anda. Kalau Anda tidak menyayangi partai Anda. Sebaiknya Anda keluar dari partai PDIP. Daripada partai PDIP semakin hancur, semakin tenggelam, semakin terpuruk. Gara-gara narasi-narasi Anda. Gara-gara sikap provokatif Anda. Gara-gara narasi-narasi propaganda yang Anda hembuskan, itu menyakiti hati rakyat, melukai hati rakyat. Jadi Anda salah satu penyebab utama kenapa Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah di momen Pilpres 2024. Paham Anda? Saya gini-gini masih sayang sama partai PDIP. Gini-gini saya Soekarnois. Saya juga mengerti perjuangan Ibu Megawati melawan kekuasaan Orde Baru. Saya juga paham itu. Sehingga meskipun saya ini bukan oknum partai PDIP, simpatisan pun tidak. Pemilih, yes. Saya pemilih PDIP 2014-2019. Tahu kenapa alasan saya? Karena saya menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia. Dan supaya Anda tahu, mayoritas rakyat Indonesia memilih partai PDIP di momen pemilu 2014-2019. Motifnya sama seperti saya. Karena menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia. Kami bukan oknum partai PDIP. Kami bukan simpatisan partai PDIP. Tapi kami pemilih partai PDIP di momen pemilu 2014-2019. Karena kami menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Bukan karena partai Anda sudah terlalu bagus di mata kami. Sehingga kami begitu terdorong untuk memilih partai Anda. Bukan. Jadi kemenangan partai PDIP 2014-2019 bukan karena partainya. Bukan karena partai Anda sudah sebegitu menariknya di mata rakyat sehingga menang. Tapi karena kami ingin Insinyur Haji Joko Widodo yang terpilih. Itulah alasannya PDIP menang 2014-2019. Paham nggak Anda?
Pak Hasto Kristianto, paham gak Anda? Jadi semoga ini disadari Pak Hasto. Buat Ibu Megawati sebagai ketum partai PDIP, Pak Hasto ini tolong ditegur. Kalau tidak, narasi-narasi propaganda Pak Hasto ini akan bikin partai PDIP tenggelam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Mahfud MD juga menurut saya, kenapa ya Pak Mahfud MD belakangan ini kok semakin terlihat seperti provokator ya. Ada salah satu narasi propaganda juga yang dihembuskan oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan, ya semoga Mahkamah Konstitusi bisa menjaga marwahnya. Dalam artian bahwa kalau Mahkamah Konstitusi itu menjaga marwahnya, harus menerima aduan kubu 01 yang pasangan capres-cawapresnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan juga kubu 03 yang pasangan capres-cawapresnya Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini narasi propaganda Pak Mahfud. Kenapa saya katakan narasi propaganda? Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Anda tentu paham porsi Mahkamah Konstitusi. Anda tentu paham bahwa pokok-pokok aduan yang sementara kalian ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak bersinggungan dengan wilayah Mahkamah Konstitusi. Bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Kalian ini kan sedang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menangani sebuah persoalan yang bukan merupakan wilayah Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa Anda menebar narasi propaganda seperti ini? Pak Mahfud, kembalilah kepada Pak Mahfud MD yang dulu. Yang selalu objektif, yang selalu edukatif dalam kehadirannya, dalam narasi-narasinya. Hentikanlah sikap-sikap, narasi-narasi propaganda ini. Hentikan Pak Mahfud MD. Saya berpendapat, seandainya ketika Pak Mahfud MD ini dilamar sebagai calon wakil presiden PDIP, pendamping Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD terus melangkah dengan gagah berani dalam memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor. Saya ulangi Pak Mahfud MD. Seandainya ketika Pak Mahfud MD dipinang sebagai calon wakil presiden PDIP, pendamping Capres Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD tetap melangkah, tetap agresif memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, maka besar sekali kemungkinan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini kuncinya Pak Mahfud MD. Kuncinya ada di situ. Tapi ketika Anda dipinang sebagai calon wakil presiden Partai PDIP, pendamping Capres Ganjar Pranowo, Anda melempem. Isu tentang RUU perampasan aset koruptor kian meredup dan lama-kelamaan hilang permanen dari peredaran opini. Ini kesalahan Pak Mahfud MD. Ataukah memang Anda melakukan pertukaran? Wes sudahlah RUU perampasan aset koruptor, diamkanlah. Sebagai imbalannya Anda menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Apakah ada tawaran seperti itu? Sehingga setelah Anda dipinang sebagai cawapres pendamping Pak Ganjar Pranowo,
isu tentang RUU perampasan aset koruptor itu menjadi meredup dan lama-lama benar-benar hilang dari peredaran informasi Pak Mahfud MD. Jadi ada ketidakrelevansi antara kampanye-kampanye Anda dan juga capres Anda Ganjar Pranowo dengan sikap yang telah Anda tunjukkan. Anda dan capres Anda mengkampanyekan penegakan hukum. Kalian menjanjikan gambaran penegakan hukum yang lebih baik apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini kontraproduktif dengan tupoksi Anda semasa menjabat sebagai Menko Polhukam. Kontraproduktif. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi, Anda itu gagal ngurusi segala yang berkaitan dengan penegakan hukum semasa Anda menjabat sebagai Menko Polhukam. Lalu ketika menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Anda menjanjikan suatu wajah penegakan hukum yang lebih baik lagi kepada rakyat. Kontraproduktif. Demikian juga soal pemberantasan korupsi. Ini juga menjadi poin kampanye Anda dan capres Anda. Lah, kontraproduktif juga Pak Mahfud MD. Rakyat udah pandai menilai Pak Mahfud. Pahamilah bahwa rakyat sudah pandai menilai. Dan tidak mudah lagi rakyat itu dibodoh-bodohi dengan narasi-narasi kampanye yang manis-manis. Anda menjanjikan pemberantasan korupsi apabila terpilih. Tetapi langkah Anda memperjuangkan RUU perampasan aset koruptor terhenti. Kan kontraproduktif Pak Mahfud MD. Jadi rakyat itu nggak bisa Anda bodohi. Nggak bisa Anda bujuk rakyat dengan narasi-narasi kampanye yang kontraproduktif dengan sikap Anda. Dan sekarang, setelah kalah Pilpres 2024, Anda itu menjadi pribadi yang sama sekali bukan seorang Mahfud MD yang dikenal oleh rakyat Indonesia selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Jauh sebelum memasuki masa kampanye, Anda masih sempat mengulangi narasi Anda. Coba lihat. Pilpres 2024 nanti, pihak yang kalah pasti menuduh KPU curang. Narasi yang sama, Anda katakan itu di beberapa tempat, beberapa kesempatan, beberapa kali. Tidak hanya satu kali Anda katakan itu. Bahwa pihak yang kalah tentu akan menuduh KPU curang. KPU curang lah, yang ini curang lah, itu curang lah. Jadi menurut saya, narasi kecurangan pemilu merupakan bukti bahwa Anda kalah. Narasi kecurangan selalu berhembus dari pihak yang kalah dalam pertarungan pemilu. Bukankah begitu Pak Mahfud MD? Jadi cukup sudahlah. Rakyat ini sudah capek. Capek mengikuti segala propaganda isu yang kalian hembuskan. Sekali lagi, rakyat tidak butuh soal perebutan kekuasaan, pemindahan kekuasaan. Rakyat nggak butuh itu. Itu bukan urusan rakyat. Itu urusan para elit politik. Urusan kalian. Urusan Pak Mahfud MD. Urusan Pak Ganjar Pranowo. Urusan Pak Anies Baswedan. Urusan Gus Muhaimin Iskandar. Urusan kalian para elit
partai politik. Bukan urusan rakyat. Rakyat hanya membutuhkan sosok calon pemimpin bangsa yang sama baik atau jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Nah, kalau di mata rakyat, Presiden Jokowi itu seumpama seorang bapak, dianggap seperti seorang bapak. Mampukah pemimpin bangsa ke depan lebih dari itu? Ini yang menjadi tanda tanya. Jadi kesimpulannya menurut saya melihat upaya menggugat hasil Pilpres 2024. Ini ngawur. Jelas-jelas ngawur. MK dipaksakan untuk mengadili sebuah persoalan yang jelas-jelas bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil-dalil yang diajukan, dalil-dalil yang dikemukakan, jelas terpampang dan terlihat oleh rakyat bahwa itu merupakan persoalan yang menjadi wilayah kewenangan Bawaslu, KPU, Gakumdu, bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apakah karena Anda mantan ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga Anda bisa bermain belakang untuk mendorong agar persoalan yang bukan merupakan kewenangan MK ini kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi? Jangan merusak tata kelola negara ini, Pak Mahfud. Masing-masing lembaga dengan porsinya. Jangan Anda memaksa MK untuk mengambil, menindak yang bukan porsi Mahkamah Konstitusi. Artinya, Anda sama sekali tidak menghormati tata kelola negara kita. Tolong tunjukkan sikap negarawan, tolong tunjukkan sikap dan berikan narasi-narasi yang edukatif yang bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan membuat masyarakat itu semakin panas hati, dan semakin panas hati. Sikap dan tingkah kalian saat ini membuat partai PDIP yang nantinya menjadi korban. Sikap Pak Mahfud MD, sikap Pak Ganjar Pranowo, sikap Pak Hasto Kristianto Sekjen PDIP, dan sekarang para kuasa hukumnya. Sikap kalian inilah yang nantinya akan menghancurkan dan meluluh lantakkan partai PDIP. Bisakah kalian menunjukkan sikap-sikap yang lebih positif? Yang bisa kemudian mengembalikan simpati rakyat terhadap partai PDIP? Ini tanda tanya yang perlu kalian renungkan. Jadi, Pak Hasto Kristianto, Pak Mahfud MD, kubu partai PDIP secara umumnya, saya minta tolong. Kalian punya hak. Kalau ada rasa ketidakpuasan hati terhadap hasil pemilu 2024, hasil Pilpres khususnya, silahkan digugat, silahkan diadukan. Tapi jangan paksa Mahkamah Konstitusi mengambil sesuatu yang bukan porsinya. Jangan memaksa Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti sebuah persoalan yang bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkhususnya buat Pak Hasto Kristianto, saya pertegas satu kali lagi. Bahwa kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
di Pilpres 2024. Anda salah satu penyebab utamanya. Jadi, tolong untuk menghadirkan rasa adem di masyarakat. Jangan terus-terusan memantik panaskan hati rakyat. Lama-lama rakyat semakin muak, semakin gerah dan geram, dan semakin kehilangan simpatik terhadap partai PDIP. Lama-lama pamor partai PDIP akan semakin redup dan bahkan bisa tenggelam gara-gara sikap dan narasi-narasi propaganda kalian. Saya pikir hanya itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.